Bisa dilihat ya semuanya? Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Semuanya apa dalam keadaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Iya, alhamdulillah ya kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa tetap semangat ya, bisa tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran fisika pada siang ini ya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya silakan, siapa yang mau memimpin doanya? Mungkin Pak Asep, Mas Asep. Siap. Siap. Ya. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Asep sudah memimpin untuk berdoa ya. Sebelum melangkah lebih jauh, Bapak ingatkan ya, sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan hati yang ikhlas ya, karena hati yang ikhlas itu merupakan salah satu kunci untuk mudahnya ilmu masuk ke hati kita ya. Jadi kalau semuanya sudah menyiapkan hati dengan ikhlas, insya Allah sesusah apapun pelajaran atau materi yang dipelajari pasti semuanya akan enjoy ya menikmatinya. Mudah-mudahan semuanya juga bisa lebih memahaminya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang gaya dan hukum 1 Newton ya. Jadi ini lanjutan dari bab sebelumnya. Nah, untuk kompetensi intinya ini cukup panjang juga ya. Mungkin kalian bisa membaca sendiri ya kompetensi inti ketiganya tentang apa. Nah, ini kompetensi inti keempatnya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini tentang kompetensi 3.7, yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang Bapak harapkan nanti kalian setelah pembelajaran ini bisa menguasai semua indikator ini ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Kemudian untuk indikator yang keterampilannya di sini kalian diharapkan nanti bisa melakukan percobaan ya untuk menyelidiki tentang hukum 1 Newton, dan kemudian nanti kalian juga mempresentasikan hasil percobaannya. Jadi ini untuk gambaran tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini nanti kalian diharapkan bisa menganalisis ya interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus. Jadi tentang yang tadi di kompetensi dasarnya ya. Oke, ini hanya sekedar pembuka saja ya. Nah, sebagai pendahuluan, sebelum masuk ke pembelajaran dari sekarang ini ya, sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang, masih ingat nggak apa yang dipelajari di pertemuan sebelumnya? Mungkin Sep masih ingat tentang kinematika atau sudah lupa? Kinematika tentang ini Pak, tentang gerak meninjau gerak tanpa penyebabnya Pak. Wah, bagus ya, berarti Mas Asep ini masih mudah-mudahan yang lainnya juga masih ingat. Kalau belum paham ya tidak masalah lah, yang penting kalian masih ingat gitu. Jadi benar seperti yang Mas Asep katakan tadi, kalau belajar kinematika dan belajar tentang parameter gerak ya, besaran-besaran yang ada dalam gerak. Jadi kita meninjau benda itu dalam keadaan sudah bergerak gitu. Jadi ada ya, siapa barusan yang masih ingat? Tambah lagi nih yang masih ingat. Gitu ya. Nah, pada pembelajaran ketika kita hanya meninjau objek itu
dia keadaannya sudah bergerak gitu. Tanpa kita bicara ini objek bisa bergerak itu kenapa sih gitu ya? Kenapa dia menjadi bisa bergerak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau misalnya ada benda, terus dia bisa kira apa? Mungkin Mbak Dini. Coba Mbak Dini. Halo, Mbak Dini ada? Wah, sepertinya Mbak Dini Mungkin lagi sedang coba terlempar keluar ya. Ini susah Pak. Iya. Coba siapa di sini yang ada? Mbak Ani? Iya, Pak. Coba. Ini ada pertanyaan nih, kenapa benda bergerak? Kira-kira Mbak Ani jawabannya apa ya? Masih ada? Saya, Pak. Ya, Pak, saya, Pak. coba. Ya, Mbak Ani coba. Kira-kira apa Mbak Ani jawabannya? Benda bergerak itu anak. Saya Dini, Pak, bukan Ani. Oh, iya Dini, ya Mbak Dini. Maaf ya. Ini Bapak nggak kelihatan ini wajahnya. Ya silakan Mbak Dini gimana? Diberi gaya, Pak. Ada didorong atau ditarik, itu bisa bergerak. Nah, bagus Benar, ya. Pak? Nanti supaya Nggak ada, belum ambil. bisa didorong atau ditarik gitu ya. Ya kan pengalaman sehari-hari kita kan kayak gitu ya. Jadi kalau ada benda diam, misalnya didorong atau ditarik, kemungkinan benda itu bisa bergerak ya. Nah, tarikan atau dorongan itu kita istilahkan dengan istilah baru gitu ya. Seperti yang Mbak Dini bilang tadi, tarikan atau dorongan. Nanti kita biasanya mengatakannya dengan istilah gaya gitu ya. Maka yang kedua, apa sih gaya itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya gaya kita berikan kepada benda, kira-kira apa sih pengaruhnya? Ada sesuatu yang berubah atau tidak gitu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga juga, ini nih yang cukup menarik juga ya. Benda itu kalau misalnya untuk lalu bergerak, dia itu harus beri gaya atau tidak gitu. Nah, menurut kalian kira-kira apa? Siapa ya sekarang? Pak Gani mungkin? Halo Pak Gani? Mas Gani? Iya Pak, harus diberi gaya Pak kalau mau bergerak Pak. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Nah, Mas Gani bilang harus selalu diberi gaya. Ada yang lain ya? Mas Dini mungkin? Itu Pak, kalau naik motor ada gayanya Pak, pakai mesin Pak. Oh iya. Jadi mirip ya antara jawaban Mas Dini dan Mas Gani ini lalu ada. Nah, kita nanti akan mencari tahu tentang beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ya pada materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi sebelumnya, Bapak kan kemarin sudah membagikan bahan ajar ya. Nah, silakan kalian sekilas sebentar sajalah baca dulu untuk memahami tentang konsep ini ya yang ada di materi bahan ajar. Bapak kasih waktu lah kira-kira 5 menit ya untuk dan membacanya. Silakan semuanya udah dapat bahan ajarnya? Pak. Sudah, Pak. Halo? Sudah? Oh iya, siap kalau sudah. Ya silakan dibaca dulu ya. Sekitar 5 menit supaya kalian ada pengetahuan awal dulu tentang gaya ini. Oke, sudah membacanya? Halo? Ada orang? Pak, ini baru selesai soalnya Pak. Iya, barusan Pak. Ya udah. Kalau yang masih belum sambil dibaca kan bisa sambil kita bahas, makin perhatikan ya tentang yang kalian baca barusan.
Oke, yang pertama tadi kan ada istilah gaya gitu ya, Mbak Dini. Siapa tadi, Mbak Dini ya? Tadi mengatakan benda itu kalau supaya bisa bergerak dia harus didorong atau harus ditarik gitu kan ya, Mbak Din. Nah, istilah tarikan atau dorongan ini kita beri nama lain itu adalah gaya gitu ya, supaya rada keren lah gitu. Supaya kelihatan ini, oh ini pelajaran fisika, jadi ada gaya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tadi sudah baca, kira-kira gaya itu didefinisikan nanti sebagai tarikan atau dorongan gitu ya. Jadi ketika kita menarik atau mendorong benda, nah seperti di gambar ini ya, di ini ada orang yang mendorong meja, kemudian di sini ada orang yang menarik meja, maka bisa kita katakan kedua orang ini dia sedang memberikan gaya gitu ya. Siapa yang diberi gayanya? Kalau dari gambar ini yang diberi gayanya itu adalah meja gitu ya. Nah, ini ada contoh yang lain. Ini ada seorang ibu yang menarik kereta, kemudian di sini ada seorang pemain bola ya, ini yang sedang menendang bola. Jadi kira-kira dari 4 gambar ini kita bisa mengatakan bahwa gaya itu secara sederhananya didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan gitu ya. Jadi kalau kita menarik atau mendorong sesuatu, maka artinya kita memberikan gaya pada sesuatu tersebut. Nah, gaya ini merupakan hasil interaksi dua benda atau lebih ya. Interaksinya nanti dapat berupa kontak fisik, maksudnya ada kontak fisik itu ada sentuhan gitu ya. Bisa juga nanti interaksinya itu tanpa melalui sentuhan. Jadi kalau misalnya di contoh-contoh seperti ini adalah interaksi gaya yang memerlukan kontak fisik. Nah, misalnya ini untuk ditarik harus dipegang gitu ya, untuk didorong harus bersentuhan antara tangan dengan bendanya gitu. Tapi ternyata ada juga nanti gaya yang bekerja itu tidak memerlukan kontak fisik. Nah, itu disebutnya nanti sebagai gaya medan gitu ya. Ini kalau misalnya tadi kalian sudah membaca, ada beberapa contoh di bahan ajar. Nah, yang termasuk gaya medan itu seperti ini contohnya. Ada yang pertama nanti disebut gaya gravitasi gitu ya. Jadi meskipun bendanya tidak bersentuhan, tapi pada kedua benda ini nanti bisa muncul gaya gitu. Yang kedua, contoh yang termasuk gaya medan di sini adalah contohnya gaya listrik gitu ya. Gaya antar muatan-muatan listrik. Yang ketiga contohnya adalah ini gaya magnet gitu ya. Mungkin kalian sewaktu kecil misalnya dulu suka ada mainan magnet gitu ya. Jadi magnet benda yang bisa menarik logam ya, seperti itu. Nah, kan aneh gitu ya. Kok tidak bersentuhan tapi si logamnya bisa tertarik gitu, atau misalnya magnetnya bisa terdorong gitu ya. Nah, itu adalah kenapa? Karena di situ muncul interaksi gaya ya, namanya adalah gaya magnet. Nah, ini ketiga gaya ini itu termasuknya ke dalam kelompok gaya medan. Ini adalah beberapa contoh ya dari gaya medan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, kalau misalnya benda itu diberi gaya, bagaimana sih pengaruhnya terhadap benda gitu. Nah, yang akan kita tinjau di sini terhadap geraknya gitu ya. Nah, untuk menjawabnya, kalian buka lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya. Di bahan ajar sudah ada ya. Silakan, apakah ada yang bahan ajarnya belum tersedia LKPD-nya? Sudah ada semua? Saya saudara. Sudah ya. Nah, LKPD-nya kita buka ya, sama-sama. Jadi di bahan ajar itu ada 2 aktivitas ya. Nah, yang kalian kerjakan sekarang itu pada aktivitas yang pertama dulu. Di situ nanti ada 3 permasalahan ya. Sebentar, ini masih loading ya. Jadi laptop punya Bapak ini bukan laptop yang modern ya. Jadi kalau misalnya sudah terlalu lama suka lemot gitu. Jadi harus bersabar ya.
sambil kalian juga menguji kesabaran. Sebentar ya. Ya. Nah, udah ada kelihatan? Atau bisa diperhatikan di LKPD di bahan ajar masing-masing ya. Nah, ini aktivitasnya. Sudah Pak. Kalian, ya, nanti kalian kerjakan dulu LKPD yang aktivitas 1 ya. Di sini ada 3 permasalahan. Nah, ini yang permasalahan pertama. Kemudian nanti kalian jawab aja dulu ya pertanyaannya sesuai dengan pemahaman masing-masing gitu. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini untuk permasalahan 1, ini untuk permasalahan 2. Nah, ini yang ketiga untuk permasalahan yang 3 ya. Jadi silakan kira-kira cukup nggak untuk menjawabnya? Halo? Cukup Pak. 5 menit ya? Cukup Pak. Ya, so silakan ya. Sekarang kalian, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Jadi jawabnya sesuai dengan bahan 1, beres, lanjut mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di permasalahan 2. Kalau sudah, lanjut juga nanti permasalahan di permasalahan 3. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Maaf, barusan ada trouble ya. Barusan sudah pada selesai mengisi LKPD-nya. Ya Pak, hampir selesai ini Pak. Ya, oke ya. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ya. Siap di next. Nah, sebelum dilanjutkan lihat. Tadi dari permasalahan 1, kita lihat permasalahan 1 dulu ya. Hal apa sih yang kalian peroleh gitu? Kesimpulan apa yang kalian peroleh? Boleh Bapak bertanya ke Mbak Eni, ada Mbak Eni. Iya Pak. Mbak Eni, ya. Tadi hasil dari mengisi jawaban permasalahan nomor 1, apa kesimpulan yang Mbak Eni peroleh? Bentar Pak. Sudah? Apa permasalahan satunya yang mana ya Pak? Pak, saya dulu Pak. Saya bisa Ya, jawab boleh. Pak. Ya, silakan Mbak Deni. Ya, Pak, ditampilkan. pengaruh gaya. Ya, silakan. Pak, langsung aja saya jawab pengaruh gaya terhadap berat benda Ya. itu bisa mempengaruhi kecepatannya, perubahan kecepatan. Oke. Bentar ya. Nah, barusan kata Mbak Dini dari permasalahan nomor 1 bahwa pengaruh gaya terhadap benda di permasalahan 1, benda bisa berpengaruh ke kecepatan ya. Iya Pak. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa di next. Nah, ya, next lagi. Nah, ini di situ ada simulasi ya. Mungkin bisa diklik simulasinya. Yang ini? Ya, coba diklik. Oh, nggak bisa ya. Nah, di sini aja. Bapak tampilkan untuk simulasinya. Nah, lihat ya. Udah kelihatan semua? Kelihatan tidak? Ini ada. Oh, belum bisa ya?
nggak bisa di itu. Bentar ya. Punya saya stop share dulu gitu. Bentar. Mudah-mudahan bisa jalan lagi. Agak repot ya kalau nggak sendiri ya. Ada yang nggak jalan filenya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya tadi berhasil ya, itu bisa kalian download linknya, itu ada di bawah ya, yang link simulasi. Jadi kalau misalnya simulasinya dilakukan, kemudian kita akan mendapat fenomenanya kira-kira yang seperti ada di gambar itu ya. Jadi benda yang awalnya diam, nah itu kotak, tuh kotak yang awalnya diam. Kemudian nanti kalau misalnya didorong, artinya kan kalau didorong diberi gaya, maka yang terjadi apa? Lihat sebelum diberi gaya bisa ditunjuk itu kecepatannya berapa? Nol, Pak. Nol kan? Ya, setelah diberi gaya, kira-kira ada nggak yang berubah dengan kecepatan benda? Ada, Pak. Nah, artinya apa kalau ada berubah kecepatan? Berarti ada perubahan kecepatan. Ada perubahan kecepatan. Berarti ada perubahan kecepatan ya. Nah, perubahan itu bisa kita lihat dari keadaan benda kan. Benda yang awalnya gimana? Iya, Pak. Nah, benda yang awalnya diam, kemudian setelah diberi gaya, bagaimana bendanya? Bergerak. Bergerak dengan Jadi bergerak ya gitu. Jadi artinya benda yang diam itu ketika diberi gaya dia bisa menjadi bergerak gitu ya. Jadi kesimpulan yang pertama yang bisa kita peroleh dari permasalahan nomor 1 itu apa? Kotak yang awalnya diam menjadi bergerak setelah diberi gaya. Parameternya apa tadi? Bahwa dia menjadi bergerak. Coba, Mas Ali. Parameternya apa? Nah, kecepatannya ya. Yang awalnya 0, kemudian kecepatannya berubah ya. Berubah, Pak. Maka Ya. dikatakan dia menjadi bergerak. Oke, next yang selanjutnya. Nah, ini yang berkaitan dengan permasalahan nomor 2 gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi gaya dapat menyebabkan benda bergerak ya. Itu adalah untuk kasus pada permasalahan nomor 1. Oke, kemudian dari permasalahan nomor 2, kira-kira apa yang diperoleh? Bisa di next ya. Nah, ini ada simulasi nanti yang berkaitan dengan permasalahan nomor 2. Itu juga bentar. Bisa diklik? Nah, ada yang bisa. Oke, gak apa-apa. Next aja ya. Next. Jadi itu simulasinya sama ya. Simulasinya dari satu aplikasi yang sama. Kalau misalnya dilanjutkan juga di simulasi itu, di simulasi yang kedua, lihat dari gambar yang sudah Bapak screenshot ya. Kelihatan nggak apa kira-kira maksudnya? Ada orang tuh sedang apa? Mendorong kulkas. Mendorong. Mendorong kulkas ya. Artinya kalau mendorong diberi gaya nggak? Diberi gaya, Pak. Nah, sekarang lihat parameter kecepatannya berubah nggak? Nah, 0 kan? Artinya kalau 0 apa? Benda tidak bergerak, Pak. Nah, benda tidak bergerak. Next. Jadi benda diam, benda tetap diam meskipun diberi gaya, gitu ya. Nah, kira-kira benda tetap diam apa benar tidak ketika diberi gaya? Kesimpulannya apa? Next.
Kira-kira apa kesimpulannya dari permasalahan yang barusan, yang nomor 2? Mungkin Mas Asep bisa jawab. Mungkin karena pengaruh gaya geseknya Pak, jadi gaya yang diberikan kurang besar gitu. Nah ini dilihatnya kesimpulannya aja. Kalau benda diberi gaya, apakah dia selalu bergerak atau tidak gitu? Supaya lebih terarah. Kesimpulannya ya berarti ada benda yang ketika diberi gaya bisa bergerak, ada juga yang belum tentu bergerak gitu. Jadi dari yang barusan ya ternyata boleh di next. Nah, benda tidak bergerak meskipun benda diberi gaya, kan seperti itu ya. Oke, next. Kedua sesi nggih. Next. Nah, lihat. Dari permasalahan 1 dan permasalahan 2, kira-kira apa yang sama kasusnya? Itu udah ada ya. Ketahuan tuh. Yang dengan Nah, persamaannya benda pada permasalahan 1 dan benda pada permasalahan 2 sama-sama diberi gaya, gitu ya. Nah, sekarang perbedaannya apa? Benda satunya bergerak, benda duanya tidak bergerak. Nah, siapa barusan? Jangan samakan dengan pembelajaran yang lain. Ini kan Kita ya yang barusan yang menjawab. Iya, Pak. Wajarnya Pak. Iya, tepat. Jadi pada permasalahan 1, benda itu ketika diberi gaya dia menjadi bergerak gitu ya. Tapi ketika tidak diberi gaya, ketika diberi gaya juga benda ternyata bisa tidak bergerak gitu ya. Bentar Pak, saya mencoba gabung dulu ke jenisnya lagi. Ini saya stop ini dulu, Asep, biar saya coba dulu di sini. Oke. Barusan sampai yang mana? Perbedaan Pak. Maaf ya, barusan ada sedikit gangguan lagi. Oke, jadi perbedaannya ya, ada permasalahan 1 dan permasalahan 2. Bedanya itu kalau Hilang lagi Pak Asep. Pak Asep yang hilang. Pak Fauzi, Pak. Fauzian Pak. Halo? Oh, itu ada. Silakan Pak Fauzi. Ya, maaf Pak, ini ada kendala di laptop. Saya matiin aja laptop. Boleh dibantu ya? Boleh dibantu ya, Pak Asep. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jika demikian, apa yang dapat kalian peroleh pada dari informasi pada LKPD yang permasalahan yang ketiga gitu. Coba diklik lagi, next. Nah, ini kalau misalnya nanti diklik, coba. Itu ya. Nggak bisa ya. Nanti kalian bisa mencoba sendiri ya. Itu linknya sudah Bapak sertakan. Tinggal download simulasinya. Nah, untuk yang simulasi ketiga ini, coba di next. Nah, nanti kalau misalnya kalian melakukan simulasi di yang ketiga ini, ada simulasi yang benda itu ketika diberi gaya dia menjadi bergerak gitu ya. Dia bergerak dengan kecepatan tertentu di simulasinya. Kemudian kalau setelah bendanya dihilangkan, nanti apa yang terjadi? Ternyata kalau misalnya dilihat di simulasinya itu benda terus bergerak gitu ya. Maaf, Bapak di sini belum bisa menampilkan simulasinya, tapi kalian bisa mencobanya sendiri ya. Itu ada linknya. Nanti sampai ada kesimpulan yang bisa diperoleh. Kesimpulannya adalah
Nah, dari simulasi 3 kita bisa melihat bahwa benda itu tetap bergerak dengan kelajuan konstan meskipun gaya yang bekerja itu nanti dihilangkan gitu ya. Jadi ada tiga hal yang bisa kita peroleh dari ketiga permasalahan tersebut. Yang pertama, bahwa benda yang awalnya diam ketika dia diberi gaya, dia menjadi bergerak gitu ya. Itu pada permasalahan yang pertama. Kalau yang kedua, ternyata tidak setiap benda itu ketika diberi gaya dia bergerak gitu ya. Ada kalanya ketika benda diberi gaya itu dia tetap diam. Nah, yang ketiga dari simulasi yang ketiga, ternyata benda itu ketika dia diberi gaya dia menjadi bergerak. Setelah gayanya dihilangkan, maka benda tetap bergerak gitu ya. Bergeraknya bagaimana? Kalau misalnya diperhatikan nanti di simulasinya dia bergerak, kecepatannya itu tidak berubah ya, kecepatannya konstan. Sekarang bagaimana sih hubungan antara gaya dengan keadaan gerak benda? Next. Lanjut. Jadi gaya itu ternyata tidak selalu diperlukan untuk membuat benda tetap bergerak gitu ya. Buktinya apa? Dari simulasi yang ketiga, bahwa meskipun gayanya dihilangkan, benda masih bisa bergerak gitu. Tapi geraknya seperti apa? Ada yang tahu kira-kira? Mungkin Mas Alan, Mas Dini. Kalau misalnya benda yang bergerak gayanya dihilangkan, kira-kira seperti apa geraknya? Geraknya itu Pak GLB atau GLBB? Tetap. Kecepatannya tetap. atau kita sebut GLBB ya gitu ya. Gerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara gaya dengan gerak benda gitu ya? Itu bisa kalian lihat di aktivitas pada LKPD ya. LKPD yang Bapak sertakan di bahan ajar yang aktivitas 2-nya sekarang. Next. Nah, itu yang ada di aktivitas 2. Next. Nah, di sini mohon maaf ya untuk aktivitas 2-nya jadi belum bisa ditampilkan karena Pak Asep ada filenya nggak? Yang LKPD. Nah, itu bisa dilihat ya semuanya. Coba yang aktivitas 2. Nah, di sini ada kegiatan untuk bereksperimen ya. Coba bisa dibuat besar. Nah, seperti ini. Ini nanti yang akan kalian kerjakan. Itu di situ ada alat dan bahannya ya. Tujuannya untuk menyelidiki gerak benda jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 ya. Nah, nanti kalian rancang aktivitasnya itu alat dan bahannya seperti yang ada di LKPD. Nah, seperti itu. Bisa kelihatan semuanya? Ya, lanjut ke bawah. Nanti di sana ada beberapa pertanyaan yang akan memandu kalian melakukan kegiatan praktikum ini ya. Contoh yang pertama bisa diperbesar. Nah, pertanyaan pertama misal ya, bagaimana posisi kereta pada sebelah kiri diberi beban bermassa 50 gram dan sebelah kanan diberi beban bermassa 100 gram. Artinya pada sebelah kiri kereta kalian berikan beban 50 gram, kemudian pada sebelah kanan berikan beban 100 gram gitu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada posisi kereta? Apakah dia tetap atau berubah gitu ya? Kemudian berapa gaya yang terbaca pada neraca di sebelah kiri? Itu kan di sebelah kirinya ada neracanya ya, nanti bisa kelihatan berapa gaya yang terbacanya. Kemudian yang di sebelah kanan juga sama seperti itu. Ke bawah, next. Nah, di situ nanti ada beberapa pertanyaan. Tinggal kalian lakukan saja, coba. Kemudian nanti data-data yang diperoleh, next ke bawah. Itu bisa
dimasukkan ke tabel data hasil pengamatan ya. Nah, itu data hasil pengamatannya di situ. Kemudian nanti kalau sudah lakukan analisis ya. Nah, analisisnya di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang memandu kalian menganalisis data. Coba lihat ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum melakukan aktivitas eksperimennya? Itu sudah paham semuanya? Tanya Pak. Ya, boleh siapa? Alan Pak. Oh ya. Ada apa? Masalah? Yang mana? Tadi ya bawahnya meja kan ada pertanyaan itu ada resultan itu apa Pak? Ya. Coba lihat ke atas. Nah, ini. Resultan itu jumlah ya. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda. Nanti jumlah yang di sebelah kanan, berarti arah gayanya nanti ke kanan, berapa gayanya gitu. Yang ke kiri yang terbaca di neraca ya, nanti tinggal kita jumlahkan gitu. Seperti itu saja. Jadi yang di sebelah kanan arahnya ke sebelah kanan menariknya. Jadi nanti gayanya positif. Sedangkan yang ke sebelah kiri itu nanti arah gayanya kan ke sebelah kiri itu tandanya negatif. Nah, nanti tinggal dijumlahkan. Itu maksud resultan itu ya. Bisa dipahami. Iya, seperti itu. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Seperti itu. Oke. Kalau sudah ya. Sekarang next di presentasinya. Nah, dari aktivitas 2, kira-kira kesimpulan apa yang diperoleh? Ternyata kalau misalnya benar dilakukan ya, nanti kalian akan mendapatkan kesimpulannya seperti ini. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam ya. Jadi kalau misalnya benar melakukannya, nanti kereta itu ketika sebelah kiri dan kanan diberi beban yang sama, dia akan tetap diam ya. Kemudian next. Nah, dari simulasi 3, apa tadi yang diperoleh? Next. Bahwa benda akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan ya, meskipun gaya yang bekerja pada benda itu nanti dihilangkan. Nah, dari dua hal ini, next, kesimpulannya adalah kita bisa buat kesimpulan seperti ini, bahwa benda akan tetap mempertahankan keadaannya. Maksudnya, jika awalnya diam, dia akan tetap diam. Jika awalnya bergerak dengan kecepatan konstan atau GLBB tadi ya, dia akan tetap bergerak GLBB. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 ya. Nah, pernyataan ini next. Inilah yang disebut dengan hukum 1 Newton gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membaca hukum 1 Newton di bahan ajar. Bapak juga sertakan penjelasan tentang hukum 1 Newton. Next. Nah, dalam memahami hukum 1 Newton nanti ada 2 kata kunci ya, Bapak bagi di sini supaya lebih mudah. Yang pertama kata kuncinya, benda akan tetap mempertahankan keadaannya ya. Nah, sifat benda ini disebut sebagai inersia. Jadi setiap benda itu punya sifat alami yang disebut dengan inersia atau disebutnya kelembaman atau kemalasan gitu ya. Jadi benda yang awalnya diam, dia akan tetap diam. Sedangkan benda yang awalnya bergerak GLB, dia inginnya terus bergerak GLB gitu. Jadi itu adalah sifat alami benda. Nah, sifat alaminya ini atau inersia ini untuk setiap benda berbeda-beda ya. Nanti untuk menyatakan besarnya, dikatakan dengan besaran yang disebut sebagai massa. Jadi massa itu nanti menunjukkan ukuran dari inersia sebuah benda. Next. Kata kunci yang kedua, kalau yang pertama tadi berbicara tentang inersia, kata kunci yang kedua adalah tentang gaya. Supaya inersia ini berlaku pada benda, maka syarat yang kedua adalah bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda itu harus sama dengan 0 gitu ya. Next. Nah, resultan sama dengan 0 ini bisa diartikan pada benda itu bekerja gaya, tapi kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 0 ya. Bisa juga nanti pada benda diartikan tidak ada gaya yang bekerja pada benda gitu ya. Jadi sebelumnya punten.
Nah, jadi intinya supaya benda tetap diam atau supaya benda mempertahankan keadaan awalnya, maka resultan gayanya itu adalah harus sama dengan nol. Nah, itu adalah inti dari hukum 1 Newton ya. Next. Kesimpulannya bahwa ternyata dari kegiatan yang kita lakukan barusan, gaya itu tidak diperlukan untuk membuat benda tetap bergerak gitu ya. Next. Gaya hanya mengubah keadaan gerak benda. Maksudnya benda yang awalnya diam, maka dia berubah menjadi gerak gitu ya. Sedangkan benda yang gerak awalnya GLBB, dia ketika diberi gaya akan berubah geraknya menjadi GLB seperti itu, atau bisa menjadi diam. Next. Benda mempunyai sifat alami untuk mempertahankan keadaannya, itu yang disebut sebagai inersia gitu ya. Next. Terakhir, hukum 1 Newton ini menghubungkan antara gaya dengan inersia. Ini adalah beberapa kesimpulan yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mas Bayhaki, ada yang mau ditanyakan? Atau Mbak Endah? Tidak ada. Situ Pak. Oh iya. Yang saya tanya tadi Bapak. Apa? Udah nggak ada. Ya sudah, kalau tidak ada mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahaminya ya. Oke, untuk latihannya nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal-soal yang ada di materi ajar ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum 2 Newton ya. Sekarang kan baru hukum 1, nanti kita bahas tentang hukum 2 Newton. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, mari kita akhiri saja ya pertemuan hari ini dengan berdoa. Langsung sajalah berdoanya menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa bisa dimulai dari sekarang. Oke. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama pembelajaran kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak ya di kalian semua. Oke, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Siapa observer mahasiswa yang bertugas Pak Alan, Pak. Saya Pak Alan. Pak Alan. Oke. Baik. Mengomentari Pak ya, sama mungkin agak berpendapat. Saya komentar ini akhirnya mau tidak mau membandingkan dengan tadi saya vertical itu Pak. Kalau dibandingkan dengan saya punya Pak Fauzi ini sangat jelas sekali arah bimbingannya ya, arah membimbing pakai pertanyaan-pertanyaan. Inquiry-nya itu dapat banget Pak. Jadi anak-anak kayak dari nol terus dibimbing, terus kasih masalah dikit-dikit, terus dibimbing lagi, jadi seolah-olah siswa membuat dari hasil kesimpulannya sendiri. Oh, hukum 1 Newton itu seperti ini. Soalnya dulu saya juga pas di SMA ketika diajarkan hukum 1 Newton tidak seperti ini Pak, langsung aja dijelaskan. Kalau Pak Fauzi ini benar-benar ada tahapannya, pelan-pelan dibuktikan dengan kasus-kasus dan jelas. Dan ada simulasinya sebetulnya ya. Iya, karena tadi Sayangnya nggak jalan. Tadinya udah ada, kalau misalnya ini nggak ada trouble Pak, jadi ada alurnya gitu. Saya kan sudah merancang alurnya, ada menampilkan simulasi dari menjawab pertanyaan di LKPD dibandingkan dengan sampai terjadi nanti kalau mungkin ya Pak Fauzi ya. Iya Pak, repot. Ya, dipastikan kalau mungkin nanti. Kalau ini kan kita masih porsi diskusinya lebih banyak gitu kan. Tidak menentukan lah gitu. Tadi saya lanjut dulu Pak ya. Monggo Pak Alan.
GL itu sangat bagus Pak menurut saya Pak. Tidak hanya bagus tapi sangat bagus. Ya, terima kasih. Terus masih ada ini Pak. Tadi kan pertama-tama itu diperkenalkan gaya Pak ya. Itu ini masukkan aja pendapat dari saya.